Mari kita berdoa. Ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami umat-Mu sekalian pada hari ini. Kami yang mungkin di dalam kelelahan baik secara fisik maupun mental maupun kerohanian kami. Kami menyadari kami membutuhkan firman Tuhan yang menguatkan kami. Bahkan bukan hanya firman tapi juga kehadiran Kristus, kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, berbicaralah dan kuatkan umat-Mu yang hadir pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur ya, masuk di bulan Maret di 2026 dan tidak terasa kita sebentar lagi akan memasuki rangkaian daripada Jumat Agung dan Paskah. Kita kembali diingatkan akan besarnya cinta kasih Tuhan yang Ia tunjukkan bukan hanya melalui berkat-berkatnya dalam hidup kita, tetapi kasih-Nya yang terbesar, yaitu pengorbanannya di kayu salib. Nah, sudah melanjutkan tema kita pada bulan yang lalu, saudara ya, tentang bagaimana kita bertumbuh dewasa di dalam kerohanian kita. Nah, maka pada bulan ini, saudara, kita masuk di dalam kekuatan rohani dari Allah. Karena kita sadar, untuk kita dapat bertumbuh rohani, kita harus berjuang, bahkan saudara, melalui berbagai pengorbanan untuk bisa tetap setia di tengah-tengah kehidupan yang tidak mudah pada hari ini, saudara ya. Tetap bergantung, tetap bersandar pada Tuhan, itu bukan sesuatu yang mudah dan itu menimbulkan keletihan atau kelemahan kita sebagai manusia. Nah, saya mengundang kita membaca bersama ayat firman Tuhan yang terambil dari Yesaya 40 ayat 29 sampai 31. Saya akan membacanya dan saudara silahkan menyimak baik dari Alkitab saudara maupun dari layar monitor saudara ya. Yesaya 40 ayat 29 sampai 31. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi letih lesu. Taruna-taruna jatuh tersandung. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara, di awal khotbah ini saudara, saya ingin membacakan satu kisah dari tokoh imajiner yang bernama Maya, saudara ya. Nah, ini tidak bisa satu-satu deh poinnya. Kita coba aja ya. Orang yang letih lesu dan berbeban berat. Saudara, Maya adalah seorang pemimpin pujian yang suaranya menguatkan banyak orang. Dia aktif melayani di komisi. Di kantor ia dikenal sebagai orang Kristen yang lurus. Ia bertekad untuk hidup sesuai firman Tuhan. Jujur saat rekan kerjanya manipulatif, tetap mengampuni meskipun dia dikhianati, dan selalu berusaha berkata ya setiap kali ada tugas baik pekerjaan ataupun pelayanan. Tapi satu kali di mobil ia menyandarkan kepalanya di setir dan bernafas dengan berat dan air matanya jatuh. Ia tidak sedang mengalami masalah ekonomi, tapi jiwanya kelelahan dan dia merasakan beban yang berat. Dalam hatinya ia berbisik, Tuhan, bukankah aku sudah melakukan segalanya? Aku menjaga kekudusanku. Aku beribadah, aku melayani Tuhan setiap minggu. Aku memberi persepuluhan, aku memberi persembahan. Aku berusaha menjadi saksimu di kantor yang penuh dengan serigala, yang penuh dengan dosa. Tapi kenapa aku merasa letih dan berbeban berat? Kenapa aku merasa seolah-olah sedang berlari di atas treadmill rohani yang bergerak cepat tapi tidak membawa aku kemana-mana? Saudara, Maya, ini adalah pribadi imajiner saudara ya, adalah orang yang lelah karena tekanan integritas. Ia berjuang untuk hidup kudus di dunia yang memuja dosa. Menguras energi mentalnya luar biasa. Ia adalah pribadi yang lelah karena rutinitas agama.
Karena melayani tanpa keintiman atau relasi dengan Tuhan seringkali mengubah hak istimewa yang tadinya satu kebanggaan berubah menjadi beban yang berat. Ia adalah pribadi yang lelah karena ekspektasi orang lain, yang merasa harus selalu terlihat baik di depan orang, padahal jiwa dan batinnya sedang babak belur. Ia terpaksa menjawab, apa kabarnya? Baik, saudara. Bukan karena dia baik-baik saja, tapi karena dia ingin menghibur orang lain, dia ingin terlihat baik di depan orang lain, padahal sebenarnya tidak baik-baik. Dalam hati dia berkata, sampai kapan aku bisa seperti ini? Kalau bisa berhenti, tapi semuanya berantakan. Kalau aku tidak pelayanan, siapa lagi yang pelayanan? Kalau aku tidak bekerja, siapa yang akan membiayai hidupku? Dia berkata dalam hati, kamu harus kuat. Tapi jiwa berkata sebaliknya. Saudara, tokoh imajiner ini mengalami apa yang disebut para ahli sebagai high functioning burnout, saudara. Dia masih berfungsi, dia masih bekerja, tapi jiwanya mengalami keletihan yang luar biasa. Dia terjebak dalam rutinitas yang seolah tidak ada ujungnya, seperti tawanan di negeri asing. Secara fisik, bisa jadi ia ada di Banjarmasin di tahun 2026. Tapi secara batin, ia sedang berada di Babel, tertawan bersama bangsa Israel dalam pembuangan. Hari ini, mungkin dia sedang duduk di bangku gereja dan berkata, Tuhan, apa Engkau masih melihatku? Apa Engkau masih memperhatikanku? Mengapa Engkau terasa jauh? Apakah Engkau sudah meninggalkan aku dan tidak peduli lagi dengan aku? Saudara, hari ini kita membaca bagian dari kitab Yesaya yang kiranya bisa memberikan penghiburan bagi kita dan mungkin banyak maya-maya lain yang ada di dalam rumah Tuhan. Saudara, kitab Yesaya ini, saudara, dengan latar belakang sejarah, status bangsa ini adalah mereka sedang dalam pembuangan di Babel. 586 tahun sebelum Masehi, atau beberapa tahun setelah pembuangan itu, saudara. Setelah kehancuran bangsa Israel. Sehingga, saudara, kondisi mental mereka ini adalah orang-orang yang telah kehilangan segalanya. Bait Allah yang menjadi kebanggaan mereka, itu telah dihancurkan. Yerusalem itu rata dengan tanah, saudara. Ini merupakan hal yang bagi mereka sesuatu yang menekan, sesuatu yang betul-betul menghancurkan mental mereka. Dan kemudian bukan hanya itu, saudara, mereka dipaksa hidup di negeri asing sebagai tahanan, saudara. Nah, sehingga mereka mengalami yang namanya kelelahan total. Kelelahan yang dimaksud dalam ayat 30 itu, saudara, bukan sekedar lelah habis kerja. Kalau kita habis kerja itu capek, saudara. Tapi lelah secara psikis dan juga secara rohani. Karena mereka merasa masa depan mereka sudah habis. Kalau kita kerja capek, saudara, biasanya ada pengharapan ya. Sabar gitu ya, bentar lagi gajian. Sebentar lagi THR cair ya. Oh, kalau kita kayaknya Desember, saudara. Ada pengharapan, ada kekuatan baru ya. Meskipun tadi ngomong di belakang, masalahnya Musa katanya kekuatannya cuma 3 hari doang gitu ya. Habis itu uangnya habis, capek lagi. Tapi paling tidak ada sesuatu yang ditunggu. Nah, bangsa Israel, saudara, apa yang dia mau tunggu? Dia mau pulang, kampungnya sudah tidak ada. Dia di sana bekerja, ya syukur-syukur kalau dikasih uang. Syukur-syukur kalau dikasih makan. Mereka di sana sebagai budak, sebagai tawanan yang dieksploitasi, saudara, mengalami kelelahan baik psikis maupun mental. Sehingga, saudara, sebelum ayat tadi, saudara, ayat 27, mereka berteriak, saudara. Dan Yesaya mengutipnya. Dia berkata, mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub? Yakub ini Israel, saudara, artinya keturunannya. Mengapa engkau berkata jalanku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Tuhan? Saudara, umat Israel merasa bahwa Tuhan tidak lagi peduli kepada mereka. Mereka merasa bahwa jalan mereka terlalu gelap sehingga Tuhan tidak lagi bisa melihat mereka. Tuhan sudah meninggalkan mereka.
kelelahan mereka bukan hanya bersumber dari banyaknya pekerjaan yang diberikan oleh bangsa Babel. Kelelahan mereka bukan hanya bersumber dari beratnya siksaan yang diberikan oleh bangsa Babel pada mereka. Tapi sumber kelelahan mereka yang luar biasa itu dari perasaan ditinggalkan oleh Tuhan. Saudara, kalau kita capek ya, kalau misalnya kerja atau pelayanan, wah kalau sekarang saya itu ada semangat saudara ya, pulang ada anak yang happy menanti gitu ya. Kalau dulu yang happy itu cuma anjing saya saudara ya. Oh istri saya juga saudara ya. Senang gitu ya kalau pulang. Nah bayangkan saudara, bangsa Israel ini dia pulang ke rumah saudara. Dia tidak ada rumah, dia harus tinggal di negara orang. Mungkin keluarganya banyak yang mati karena peperangan. Dia pulang sama-sama lelah juga. Dia pulang bersama-sama dengan keluarganya yang juga bekerja seharian, begitu lelah. Dan kemudian dia merasa sendiri karena tidak ada orang yang mempedulikan dan memperhatikan. Dia merasa ditinggalkan Tuhan. Nah kelelahannya saudara ini menjadi kelelahan yang luar biasa. Sedangkan saudara terbalik ketika dia lihat Babel. Apa yang dia lihat saudara? Dia lihat bangsa Babel ini, bangsa Israel ini setiap hari lihat betapa semakin megahnya kuil-kuil dewa Marduk, dewa Babel. Patung berhalanya semakin mewah, semakin megah. Babel adalah imperium atau kekaisaran yang terkuat di dunia. Kenapa mereka umat Tuhan justru semakin kecil, semakin lemah, tetapi orang kafir istilahnya sudah, atau orang berdosa semakin kuat. Israel merasa kecil, lemah, dan tidak berdaya di hadapan raksasa Babel ini sudah. Dia lihat ke orang berdosa malah hidupnya lebih baik. Dia lihat orang yang tidak ke gereja malah hidupnya lebih baik. Dia lihat orang yang tidak pelayanan malah happy-happy. Tapi dia yang berusaha hidup kudus, hidup berintegritas, malah mengalami kelelahan yang luar biasa. Nah Yesaya menulis pasal ini saudara sebagai latar belakang sejarah yang menegaskan kalau saudara baca pasal 40, dia akan singgung dewa-dewa yang kamu lihat luar biasa itu, yang menjadi andalan Babel, itu sebenarnya adalah dewa-dewa yang mati, yang membutuhkan manusia untuk memindahkannya, membutuhkan manusia untuk memberikan makanan, membutuhkan manusia untuk membuatnya, membersihkannya setiap hari. Tapi berbeda dengan Yahweh, dengan Tuhan yang tidak pernah lelah dan tidak perlu dibantu, tapi justru dialah sang pemberi kekuatan tersebut. Dan saudara, dari latar belakang ini muncullah ayat yang kita baca tadi saudara. Ia memberikan kekuatan kepada yang letih dan lelah. Nah bagaimana kita bisa menerima kekuatan dari Allah ini saudara? Yang pertama saudara, yang perlu kita lakukan adalah kita perlu mengakui realita kelelahan. Tidak ada siapapun yang kebal terhadap rasa letih dan lelah ini saudara. Saudara, ayat 30 berkata demikian, orang-orang muda menjadi letih dan lesu, dan taruna-taruna jatuh tersandung. Saudara, ayat ini menggambarkan apa yang disampaikan Yesaya, bahwa kelelahan itu adalah sesuatu yang wajar. Justru kelelahan itu menunjukkan kita ini manusia yang bisa capek, bisa lelah. Bahkan orang-orang muda dan taruna-taruna yang disebutkan dalam ayat 30, ini adalah lambang orang-orang yang paling kuat. Lambang orang-orang yang paling sehat, orang-orang yang paling punya banyak tenaga. Tapi Yesaya justru mengutip mereka dan berkata, orang-orang muda menjadi letih lesu. Taruna-taruna itu tersandung. Nah kalau yang muda dan taruna-taruna ini saja bisa letih dan tersandung, bagaimana dengan kita saudara? Yang tua misalnya, atau yang masih kecil, yang masih remaja, tentu lebih bisa lagi. Nah saudara, Alkitab mengatakan bahwa siapapun bisa lelah, bahkan orang yang paling kuat sekalipun. Kelelahan bukanlah tanda kita itu kurang iman. Nah, seringkali kalau dibilang, ada lagu ya, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Saudara, seolah-olah lagu ini mau bilang kamu itu tidak boleh capek kalau pelayanan, kamu itu tidak boleh lelah kalau ikut Tuhan. Tentu maksud lagu ini bukan itu saudara, tapi ini untuk memberi semangat. Tapi seringkali kita memahaminya demikian, lelah itu dosa, lelah itu sesuatu yang dilarang Tuhan. Tapi kitab ini menunjukkan bahwa orang yang paling kuat pun bisa lelah dan tersandung.
Saudara, kata letih atau bahasa aslinya itu yaep, saudara. Ini merujuk pada kelelahan fisik yang ekstrim. Seperti orang yang kehausan di padang gurun, itu betapa sulitnya dia mengangkat kakinya, saudara. Betapa sulitnya dia konsentrasi. Sedangkan kata lesu atau yaga, ini merujuk pada kelelahan akibat kerja keras. Tapi kerja kerasnya sia-sia. Nah, lesu sehingga saudara mengerjakannya. Jadi kalau kita kerja itu sudah ada progresnya, ada hasilnya. Itu tidak lesu kita kerjanya. Saudara. Kita capek tapi tidak lesu. Tapi yang membuat orang itu lesu adalah dia kerja capek-capek tapi nggak ada hasilnya. Nggak ada dampaknya. Atau kerjanya sia-sia. Nah, saudara, bahkan di sini kitab Yesaya bilang orang-orang muda pun, taruna-taruna pun mengalami hal ini. Bisa mengalami hal ini, saudara. Itu bukanlah dosa. Justru kelelahan yang kamu alami itu menunjukkan kamu manusia yang membutuhkan kekuatan. Kamu manusia yang begitu terbatas yang bisa lelah. Bukan tanda bahwa dirimu adalah manusia yang kurang iman. Lalu kemudian Yesaya membandingkan hal ini saudara dengan Tuhan dalam ayat 28. Tuhanlah yang tidak menjadi letih dan tidak menjadi lesu. Dia katakan dia mencipta dunia ini dan tidak sedikit pun dia lelah, dia lesu. Tapi seringkali manusia yang merasa dirinya itu kayak Tuhan, saudara. Dia merasa bisa melakukan segala sesuatunya dan gimana capek? Enggak gitu ya. Kamu lelah, letih? Enggak gitu ya. Hanya Tuhan, saudara, yang tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Kita bisa menjadi letih, bisa menjadi lesu. Justru, saudara, ketika kita mengakui realita bahwa kita bisa menjadi lelah dan kita menjadi letih, justru di sanalah ada ruang untuk Tuhan memberikan kita kekuatan, memberikan kita pertolongan. Saudara, kalau kita ke dokter, bayangkan saudara ke dokter ya, terus dokternya tanya, sakit apa? Enggak, saya enggak sakit gitu ya. Loh, terus ngapain ke dokter gitu ya? Itu kayaknya batuk-batuk, enggak ini biasa gitu ya. Oh itu kayaknya pilek gitu. Oh enggak, ini pengaruh udara aja enggak apa-apa. Loh, dokternya ini mau ngapain saudara? Karena dia sendiri tidak mengakui bahwa dia sakit. Nah saudara, Tuhan juga demikian saudara. Ketika melihat umatnya rasa dirinya kuat, rasa dirinya baik-baik, enggak apa-apa Tuhan. Atau mungkin nanti tunggu dia begitu parah saudara baru datang kepada Tuhan. Nah ini sama juga kadang dokter kita suka marahin gitu saudara. Kalau kita datang ke dokter udah parah, baru sekarang datang gitu ya. Kemarin-kemarin gak datang. Nah saudara, Tuhan ingin memberi kita kekuatan, ingin membantu kita, ingin menolong kita. Tapi seringkali kita yang tidak mengakui realita itu. Baik-baik saja, fine, ini masih bisa, saya kuat gitu ya. Kenapa saudara? Karena kita dididik mungkin dalam latar belakang begitu. Kamu tidak boleh terlihat lemah. Kamu harus tampak kuat. Ya saudara, mungkin ada tujuannya. Supaya ini tidak mempengaruhi keluarga kita. Supaya ini mungkin tidak membuat anak-anak kita atau keluarga kita lemah juga saudara. Kita ingin dia melihat kita kuat supaya mereka kuat. Tapi itu tidak berlaku ketika kita di hadapan Tuhan saudara. Seringkali terbawa. Kita datang kepada Tuhan, kita merasa kita kuat. Kita merasa kita masih punya cukup tenaga. Tapi Tuhan menanti kita untuk mengakui bahwa kita lemah dan membutuhkan Tuhan. Saudara, Paulus dalam 2 Korintus 12 ayat 10, dia berkata satu kalimat yang menarik saudara. Dia berkata, aku lemah, maka aku kuat. Yang menunjukkan saudara bahwa Paulus menyadari dalam penderitaannya, dalam pergumulannya, dalam kesukarannya, justru di sana dia merasa paling kuat. Kenapa saudara? Karena ketika dalam kesulitan, dalam kesukaran, bukan lagi kekuatannya yang maju. Tapi ada kekuatan Tuhan yang diinput, saudara, atau dimasukkan ke dalamnya. Sehingga dia bisa menjadi kuat. Inilah kenapa Paulus katakan, ketika aku makin lemah, justru aku makin kuat. Karena kekuatan Tuhan itu jauh lebih besar daripada kekuatan yang aku miliki. Saudara, seperti kata Rasul Paulus, tidak perlu malu menjadi lemah. Paulus menemukan bahwa saat dia mengakui kelemahannya, disitulah kuasa Kristus menjadi sempurna. Datanglah kepada Tuhan yang tidak pernah letih dan lesu. Saudara, inilah poin kedua kita saudara. Ketika kita sudah menyadari bahwa kita lelah, kita lemah, kita membutuhkan Tuhan, maka waktunya kita datang kepada Tuhan, sang sumber energi yang tak terbatas itu saudara. Ayat 29 katakan,
Ia memberi kekuatan kepada yang lelah, menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Saudara, Tuhan adalah pemberi. Ia tidak meminta kita memaksakan diri tampil kuat di hadapannya. Sebaliknya, Tuhan itu sedang mencari orang-orang yang tiada berdaya untuk diberikan tambahan semangat. Saudara. Kekuatan Tuhan bekerja paling maksimal justru di dalam kelemahan kita. Seperti sebuah wadah. Kalau kita merasa penuh dan kuat, maka tidak ada tempat atau ruang bagi kekuatan Tuhan untuk masuk. Tapi saudara, kita harus perhatikan, datang pada Tuhan, bukan datang pada pelayanan, bukan menyibukkan diri dengan pelayanan, bukan menyibukkan diri dengan gereja. Itu yang menyebabkan kita tambah lelah. Saudara, ada yang bilang, saudara, aduh saya capek di rumah, datang ke gereja pelayanan nih, tambah capek, saudara. Karena kita tidak cari Tuhan, kita datang pada kesibukan. Kita ingin mencari kesibukan. Atau saudara datang pada berkat Tuhan. Wah, saya rasa saya membutuhkan berkat Tuhan, itu ya, entah materi atau entah yang lain. Lalu datang cari itu, saudara. Lalu kemudian setelah di gereja, yang didengar malah istrinya bertobat, berubah gitu ya. Wah, malah tambah capek, tambah lelah. Karena dia datang bukan cari Tuhan, saudara. Sang sumber energi tak terbatas itu. Dia hanya cari berkatnya, atau dia hanya cari kesibukan. Dan setelah dia mendapat kekuatan dari Tuhan itu, saudara, atau dia mendapatkan apa yang dia inginkan, maka dia meninggalkan Tuhan kembali. Saudara, tidak heran, saudara, banyak orang menjadi lelah meskipun dia rajin ke gereja. Banyak orang menjadi lelah meskipun dia pelayanan. Karena dia lakukan itu bukan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Bukan untuk menjalin relasi dengan Tuhan. Tapi justru untuk menyibukkan diri, untuk tampak kuat, tampak baik-baik saja. Tapi Tuhan berkata, datang pada Tuhan, bukan pada hal lain. Maka dia akan memberi kekuatan pada kita. Tuhan siap memberikan kekuatan, semangat pada kita. Tapi sayangnya seringkali kita yang tidak mencari Tuhan, bukan? Yang kita cari hal lain. Misalnya, uang. Tuhan berikan aku uang supaya aku bisa bereskan masalahku. Tuhan berikan aku kekuatan supaya aku bisa bereskan masalahku. Tuhan, aku butuh kesehatan untuk bereskan masalahku. Seolah kita hanya butuh berkat-Nya dan bukan Tuhan, saudara. Makanya seringkali ketika Tuhan jawab yang lain, Tuhan belum sembuhkan dia, Tuhan belum kasih dia materi atau uang, Tuhan belum kasih dia kekuatan. Tujuan Tuhan mungkin, saudara, membuat dia itu terbuka dan mau datang kepada Tuhan. Supaya mencari Tuhan, bukan mencari yang lain. Saudara, bisa jadi memang Tuhan akan memberikan hal-hal tersebut yang kita butuhkan. Tapi ingat, Tuhan lebih berkuasa daripada apa yang kita akan minta itu, saudara. Tuhan lebih berkuasa dari materi yang kita minta. Tuhan lebih berkuasa dari kesehatan yang kita minta. Tapi seringkali kita tidak peduli dengan Tuhan, bukan? Kita lebih peduli pada apa yang bisa Tuhan berikan. Hari ini, kitab Yesaya mengingatkan kita. Kita sadar kita lemah, kita butuh kekuatan. Cari Tuhan dulu, saudara. Jangan cari yang lain. Maka Ia akan memberikan kita sumber kekuatan, menambah semangat, dan memberi kekuatan bagi kita yang lelah. Dan yang ketiga, saudara, rahasia daripada kita mendapat kekuatan Tuhan itu, Yesaya katakan adalah menanti-nantikan Tuhan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang terbang dengan sayapnya. Nah, saudara, apa kata menanti-nanti ini, saudara? Apakah diam? Tentu bukan, saudara. Menanti-nantikan Tuhan ini dalam bahasa aslinya ini merujuk pada menanti dengan penuh harap dan percaya. Bukan sekedar menunggu pasif, melainkan mengarahkan hati sepenuhnya kepadanya. Kata menanti atau bahasa Ibrani itu kafah. Ini menarik, saudara. Akar katanya ini berarti mengikat atau menjalin. Itu seperti tali itu, saudara ya. Terdiri dari banyak sekali benang itu, saudara, kecil-kecil, lalu kemudian dijalin jadi satu sehingga dia jadi kuat. Nah, kita tidak bisa lepaskan itu, saudara ya, satu-satu benangnya itu, kecuali talinya rusak, saudara.
Karena dia terjalin jadi satu. Jadi kuat itu saudara. Nah akar kata ini saudara, kafah ini mendasari kata menanti-nantikan nih saudara. Yaitu mengikat, menjalin. Sehingga boleh dikatakan saudara, orang yang menanti-nantikan Tuhan itu adalah orang yang mengikatkan diri saudara pada Tuhan yang dia nanti-nantikan. Dia bukan hanya sekedar diam, tapi dia menjalin saudara, atau mengikatkan diri pada pribadi yang ia nanti-nantikan ini saudara. Bersandar saudara, menyatu, yang menunjukkan relasi yang kuat saudara, menanti-nantikannya makanya bukan pasif saudara, tapi aktif. Bagaimana Tuhan mengikat kita, kita pun mengikatkan diri kepada Tuhan. Dan senada saudara dengan kekuatan baru yang Tuhan berikan, yang dari bahasa aslinya itu yakhalif koak saudara, ini berarti bertukar, change. Nah saudara, kata ini berarti bahwa ketika kita menjalin itu saudara, ada Tuhan akan memberikan yang namanya pertukaran. Kekuatan baru itu saudara bertukar, artinya kita memberikan kelemahan kita dan Tuhan memberikan kita kekuatan. Ada pertukaran. Tidak bisa saudara kita hanya bilang Tuhan kasih aku kekuatan tanpa kita memberikan kelemahan kita. Nah sehingga kekuatan baru ini adalah saudara mendorong kita. Kalau kita membutuhkan kekuatan Tuhan, maka kita harus memberikan kelemahan kita. Kalau kita ingin diisi, maka kita harus sadar bahwa kita itu kosong dan membutuhkan Tuhan mengisi kita. Makanya saudara ya, ini pakai bahasa itu dari secara harfiah, kekuatan baru itu berarti terjadi pertukaran. Tuhan memberikan kita kekuatan, Dia mengambil kelemahan kita yang kita berikan pada Tuhan. Perlu makanya di awal tadi saudara pengakuan bahwa aku lemah, maka Tuhan akan memberi kita kekuatan dan menukarnya itu saudara dengan kekuatan ketika kita menjalinkan diri kepada Tuhan. Saudara, ini adalah konsep teologis pertukaran ilahi, di mana kita memberikan kelemahan kita dan Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Dan ditutup saudara dengan kalimat, maka mereka akan menjadi seumpama raja wali yang terbang dengan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara, penafsir yang melihat bagian ini saudara, mencoba melihat ini merupakan gambaran pemulihan dari Tuhan yang terjadi dalam 3 tahapan. Saudara. Yang pertama, dia melihat saudara, Raja Wali yang terbang tinggi dengan sayapnya saudara. Ini berarti Tuhan memulihkan kita yang pertama saudara ya. Dia akan menarik kita untuk melihat dari sudut pandang perspektif Tuhan. Saudara, Raja Wali itu terbang di atas badai saudara. Sehingga dia bisa melihat kondisi itu dari jauh saudara. Dia bisa melihat badai itu di mana, badai itu seperti apa saudara. Dia terbang lebih tinggi saudara dari badai tersebut. Sehingga dia tahu di mana ada badai, di mana dia bisa menembusnya saudara. Dan ini saudara diartikan sebagai ketika kita dipulihkan, maka kita akan dimampukan saudara untuk melihat masalah itu dari perspektif Tuhan. Pergumulan itu dari sudut pandang Tuhan. Pelayanan akan menjadi beban kalau kita tidak lihat dari sudut pandang Tuhan. Pekerjaan akan jadi beban kalau kita tidak lihat dari sudut pandang Tuhan. Masalah akan jadi beban kalau kita tidak lihat dari sudut pandang Tuhan. Kita akan lihat semua itu untuk menghancurkan kita, untuk menekan kita. Tapi dari sudut pandang Tuhan, itu justru untuk memurnikan kita. Itu justru untuk bagi kita kesempatan bagi kita untuk menunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Kita melihat pelayanan bukan lagi sebuah beban, tapi sarana mengasihi Tuhan, sarana berelasi dengan Tuhan. Kita melihat kesalehan hidup atau kekudusan hidup di tempat kerja, bukan lagi sebuah beban, tapi tanda kasih pada Tuhan. Kita melihat kelelahan yang dialami oleh karena Tuhan, bukan lagi sebuah kelelahan yang tiada arti atau sia-sia. Tapi saya pinjam kata seorang pengkhotbah saudara, tapi kelelahan yang manis dan penuh arti. Karena kita melihatnya dari sudut pandang Tuhan saudara. Yang kita lakukan ini tidak sia-sia. Ini berdampak bagi kekekalan. Sehingga segala yang kita lakukan itu mungkin melelahkan saudara. Tapi ketika kita sadar itu untuk Tuhan, maka itu kelelahan yang berarti. Kelelahan yang punya makna. Dan yang terjadi berikutnya saudara,
Inilah yang memberi kita kekuatan untuk berlari dan tidak menjadi lesu. Kita diberi kekuatan untuk berlari, menangani masa-masa krisis ini. Kita diberi kekuatan untuk berjalan dan tidak menjadi lelah, untuk tetap konsisten melakukan dengan setia. Saudara, saya akan menutup khotbah hari ini dengan satu kesimpulan. Mari saudara, kita yang letih, lesu, dan berbeban berat, mari kita datang kepada Tuhan. Akuilah realita kelelahan, tidak ada yang kebal. Tidak usah merasa saya kuat, saya paling kuat. Tuhan tidak menuntut kita merasa paling kuat saudara di hadapannya. Ia justru menanti kita mengakui kita lemah dan membutuhkan Tuhan. Datang pada Tuhan, bukan pada hal lain. Tuhan, sang sumber energi tak terbatas. Dan nantikan Tuhan, dalam arti jalin relasi dengan Dia, dengan intim saudara, dan dapatkan kekuatannya. Dan Tuhan akan memberikan pertukaran itu saudara, kekuatan baru. Dia akan mengambil kelemahan kita dan mengisinya dengan kekuatan baru yang menjadikan kita seperti Raja Wali itu saudara, yang dapat melihat segala sesuatu dari perspektif Tuhan, yang dapat membuat kita berlari dan tidak lelah saudara, tidak merasa lelah karena ada kekuatan dari Tuhan yang membuat kita berjalan dan tidak menjadi lelah, tetap setia melakukan apa yang menjadi kehendaknya, karena kita beroleh kekuatan baru atas kelelahan kita yang memulihkan hidup kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah kiranya kami semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, kami semua hari ini boleh mengakui Tuhan, kami mengakui kami terbatas. Kami punya batasan kekuatan. Tapi kami sadar ada Tuhan yang tidak terbatas. Tuhan, kami hari ini mau datang kepada Tuhan, mau memberikan kelemahan kami di hadapan Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan kami kekuatan yang baru, yang dapat membuat kami melayang terbang tinggi seperti Raja Wali, sehingga dapat melihat segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan. Tuhan, kuatkanlah kami, sehingga kami boleh keluar dari ruangan ini dengan mendapatkan kekuatan dari Tuhan, yang memampukan kami untuk berlari, menghadapi masa-masa krisis ini dengan lari, bukan lari dari kenyataan, tapi berlari mempunyai kekuatan untuk menyelesaikannya. Kami mampu berjalan dan tidak menjadi lelah, yaitu kekuatan untuk tetap konsisten hidup kudus di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, berikanlah kekuatan bagi kami untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin.